Kenapa FKUB Awat ini kami laksanakan? Karena kami ingin memberi apresiasi, memberi penghargaan kepada para pihak yang terlibat, khususnya dari Kementerian Agama, kemudian pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah yang telah berkontribusi sangat besar bagi pergerakan kegiatan di FKUB provinsi maupun di FKUB Kabupaten Kota, Bapak Ibu sekalian. Pada acara konferensi nasional FKUB tahun 2023 yang lalu yang dilaksanakan di Jakarta, dihadiri oleh seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh FKUB provinsi dan FKUB Kabupaten Kota se-Indonesia. Kami dari Kalteng, Bapak Ibu sekalian, merasa sangat bangga. Kenapa? Karena di layar itu ditayangkan bahwa ada 2 pemerintah kabupaten kota di Kalteng yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat karena memberikan bantuan paling besar kepada FKUB Kabupaten Kota. Pertama adalah pemerintah Kota Palangkaraya. Terima kasih Bu Jadi hadir, Bu Wali Kota. FKUB pemerintah Kota Palangkaraya itu termasuk ke dalam urutan kedua dari pemerintah kota se-Indonesia yang memberikan dana paling besar. Nomor satunya memang dari Pekanbaru kalau tidak salah. Dan mudah-mudahan di 2024 ini Kota Palangkaraya jadi nomor 1 ya. Kemudian yang membanggakan juga Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Barito Selatan hadir ya di sini, perwakilan Barito Selatan. Siap. Ini dari FKUB Barito Selatan. Itu adalah pemerintah kabupaten yang memberikan bantuan paling besar se-Indonesia. Walaupun angkanya berapa ya? 300 juta ya. Tahun 2023 250. 250. Yang tahun ini 350. Tahun ini 350. Masih paling besar se-Indonesia. Jadi itulah yang mendorong kami Bapak Ibu sekalian untuk memberikan FKUB Awat ini. Mudah-mudahan dengan FKUB Awat ini sebagai bentuk dan rasa terima kasih kami kepada pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, akan berikutnya kita akan usahakan untuk semua bisa dapat. Tapi ini baru edisi pertama Bapak Ibu sekalian. Kami akan terus menulis buku ini sebagai bahan untuk mengembangkan moderasi beragama di Kalimantan Tengah, terutama berkaitan dengan anak-anak sekolah. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan kami atas kerjasama itu kemudian menugaskan kepada FKUB Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi tentang moderasi beragama. Salah satu dasar yang bisa dipegang adalah buku itu tadi. Jadi bisa nanti teman-teman FKUB Kabupaten Kota menjadi pembina upacara di hari Senin, di akhir Senin SMA SMK se-Kalteng, ya. Kemudian bisa menjadi pembicara pada saat MOS misalnya. Kita bisa terbitkan lagi buku kedua. Jadi kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda, Pak Wagub, Pak Kajati, dan Bapak-Bapak yang lain, termasuk teman-teman dari Polda, dari Korem, untuk ayo kita menuliskan pemikiran kita, menuangkannya dalam bentuk book chapter yang kami akan terbitkan. Ya, nanti akan kita buat lagi surat edaran berikutnya. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan launching. Jadi tidak perlu dibuat pernyataan dengan ini saya melaunching gitu, nggak usah Pak ya. Cukup keterangan saja. Dan yang ketiga, karena ini hadir hari ini FKUB Kabupaten Kota dan para pengambil kebijakan, acara hari ini juga akan diisi oleh
teman-teman dari Polda dan dari Korem berbicara tentang potensi kerawanan atau potensi ancaman terhadap kerukunan pada Pilkada 2024. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua sangat bersyukur bahwa pada Pilpres yang lalu kita sudah bisa melaksanakan dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat hadir dan berkumpul guna mengikuti kegiatan penyerahan FKUB Award sekaligus launching buku Potret Moderasi Beragama di Tengah Pluralisme yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengucapkan selamat dan berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan satu bentuk implementasi peran dan fungsi FKUB di Kalimantan Tengah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dengan harapan FKUB mampu mengembangkan komunikasi secara terbuka sekaligus mampu mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan baik yang terjadi saat ini maupun permasalahan yang akan dihadapi. Saya juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada segenap stakeholders, terutama kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota atas dukungan anggaran, peran dan komitmen yang tinggi dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah tahun 2023 melalui FKUB Kabupaten Kota. Tadi disampaikan oleh Pak Ketum FKUB, terima kasih Ibu PJ Wali Kota Palangkaraya dan Bupati Barito Selatan. Memang benar beberapa waktu yang lalu kami ingin sampaikan ke teman-teman Forkopimda yang juga sekaligus penasehat dari FKUB menyiasati dukungan dari pemerintah daerah tentang peran dan fungsi FKPB dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di daerah. Kami juga telah mengirimkan surat kepada para bupati. Alhamdulillah rupanya surat itu ditanggapi di wali kota di Kabupaten Batu Selatan. Mudah-mudahan nanti bupati yang lain-lainnya juga bisa sama, bisa menyediakan anggaran yang memadai, yang cukup begitu ya, sehingga kegiatan FKUB di kabupaten kota bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, penyerahan FKUB Award sekaligus launching buku Potret Moderasi Beragama di Tengah Pluralisme secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Salam FKUB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Jadi pertama tentang penyerahan FKUB Award itu kami memang merasa sangat berterima kasih bahwa pada periode ini jadi pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Tengah dan juga pemerintah provinsi itu punya perhatian sangat besar terhadap kegiatan FKUB. Saya kira dibanding misalkan masa-masa lalu, saya kira ini ada peningkatan perhatian dari pemerintah kabupaten kota khususnya terhadap FKUB, minimal dari sisi pendanaan. Nah, untuk itulah karena kami perlu mengapresiasi peningkatan perhatian mereka itu, sehingga mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi bagi FKUB, khususnya FKUB Kabupaten Kota yang memang merupakan ujung tombak dari kegiatan organisasi kami di FKUB ya. Nah, sedangkan untuk launching buku memang ini salah satu upaya kita untuk meninggalkan semacam legacy, semacam warisan. Jadi kami punya orientasi bahwa kepengurusan kami di provinsi maupun di kabupaten kota itu nantinya mestinya rekam jejaknya itu harus terlihat nanti sebagai
sebagai sebuah warisan. Jadi untuk generasi berikutnya itu ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Antara lain dalam bentuk buku itu tadi. Sebenarnya itu bukan buku satu-satunya ya. Kami juga membuat ada beberapa buku, antara lain FKUBI dalam gambar itu kami buat juga. Jadi setiap tahun itu kami arsipkan gambar, kami cetak jadi buku sehingga nanti bisa menjadi warisan tadi itu. Saya kira itu motivasi kami untuk turut serta saya kira mengembangkan dan memelihara kerukunan umat beragama di Kalteng. Apa isi dari buku moderasi beragama ini? Isi dari buku yang berjudul Potret Moderasi Beragama di Tengah Pluralisme itu adalah tentang tulisan dari berbagai tokoh, dari berbagai latar belakang, bahkan tentang bagaimana merawat dan mengembangkan kerukunan umat beragama, khususnya di Kalimantan Tengah. Contoh antara lain adalah tulisan beberapa tokoh adat tentang bagaimana mengembangkan dan memelihara kerukunan umat beragama berbasis kearifan lokal. Itu salah satu contoh. Saya kira yang menarik juga untuk didiskusikan nanti itu. Pak, tadi dalam sambutan Bapak ada menyebutkan bahwa ada kerawanan kerukunan ketika menjelang pilkada. Seperti apa sih kerawanan itu dalam deteksi? Yang saya maksud tadi, kita tidak menyebutkan kerawanan, tetapi potensi kerawanan. Jadi kita ingin justru dari acara ini, kita ingin hadirkan teman-teman yang menguasai di bidang intel ya, khususnya di Korem dan Polda, agar mereka memaparkan kira-kira potensi kerawanan dan ancaman terhadap kerukunan beragama itu seperti apa sih di Kalteng ini? Karena terutama di masa pilkada. Masa pilkada, karena memang menurut kami di FKUBI ya, itu kerawanan itu yang paling besar potensinya itu terjadi bukan pada Pilpres kemarin. Kalau Pilpres kita buktikan kita adem ayem saja, tapi nanti gesekan antar suku bahkan berbau agama itu sangat mungkin terjadi pada saat pilkada. Nah itu harus kita antisipasi dari sekarang, itu loh maksudnya. Oh, satu lagi Pak, konsep kerukunan yang dikembangkan FKUBI itu seperti apa sih Pak? Ya mungkin Pak Sekretaris lah menjawab. Oke, boleh. Kita adalah prinsipnya merawat dan menciptakan penguatan kerukunan melalui berbagai event. Antara lain yang sudah dikatakan dari Pak Ketua tadi, sudah melakukan MOU dengan perguruan tinggi, itu dengan Sekolah Tinggi Agama Kristen sudah, dengan Dignas juga sudah, tapi yang tidak menutup kemungkinan juga dengan lapisan unsur organisasi keagamaan. Nah, contoh, kami dengan BADI juga sudah melakukan itu. Sehingga kerukunan ini tidak hanya dibicarakan di tingkat meja pimpinan, tapi harus mengakar sampai ke masyarakat. Karena apa? Kita sudah punya filosofi Homa Bintang yang milik kita Kalimantan Tengah itu harus dihidupkan kembali. Jadi kerukunan itu berbasis akar rumput masyarakat, sehingga kita sudah mendirikan namanya Desa Sadar Kerukunan. Nah, di Kalteng sudah merata ini kita ciptakan. Tapi yang menilai Desa Sadar Kerukunan itu adalah dari Kementerian Agama dengan berbagai kriteria. Nah, kalau itu tercipta, kami seiring banget dengan filsafat Homa Bintang itu tercipta satu kekuatan. Karena apa? Kita pernah mendapat juara dari Menteri Agama dulu bahwa kita adalah Harmony Award se-Indonesia di Kalimantan Tengah ini. Kalau itu tidak kita pertahankan, wah rugi banget. Sementara falsafah Homa Bintang itu menjadi ciri khas Kalimantan Tengah yang mahal nilainya. Termasuk bahasa tadi Pak Ketua mengatakan salam kerukunan itu sudah menjadi salam nasional yang punya cerita memaparkan di tingkat nasional sehingga diterima itu dari kita Kalteng. Mereknya dari Kalteng. Nah, oleh karena itu kita mengadopsi baik itu dari pemerintah, dari Kementerian Agama, terutama moderasi beragama sampai ke akar rumput, terutama yaitu falsafah Homa Bintang. Saya katakan dengan Pak Ketua, mari kita di sekolah-sekolah, di madrasah, falsafah Homa Bintang itu juga bagian daripada
materi untuk dikembangkan di tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Karena daerah lain juga punya ya rumah gadang atau apalagi di daerah NTB namanya apa gitu. Nah, tapi kita jangan sampai ini tenggelam punya kita dalam merawat kerukunan. Sama karena rukun itu adalah mahal. Jadi jawab itu. menjaga kerukunan itu apa yang bisa dilakukan setiap Jadi pertama tadi tentang konsep kerukunan yang kami kembangkan ya. Secara konseptual memang kita ingin mengembangkan apa yang kita sebut sebagai moderasi beragama. Moderat dalam hal beragama dengan beberapa indikator antara lain sikap anti kekerasan, Tidak merasa paling benar. ya, sikap anti kekerasan, kemudian penghormatan terhadap budaya lokal, tidak anti pluralisme dan beberapa indikator itu yang ingin kita kembangkan. Jadi itu kemudian dibungkus menjadi satu parameter yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, kita model-model moderasi beragama yang ingin kita kembangkan di Kalteng ini adalah model moderasi beragama yang berbasis pada kearifan lokal dari kata Pak Sekretaris ya. Kita punya falsafah Humam Betang yang sebenarnya sudah sejalan dengan konsep moderasi beragama. Tujuan kita adalah menciptakan orang-orang yang moderat. Jika semua tokoh masyarakat itu berpikiran moderat, masyarakatnya juga bisa dipengaruhi menjadi orang-orang yang moderat, maka saya kira Kalteng akan tetap bisa aman dan tentram seperti sekarang. Tidak lagi terlalu memperbesar perbedaan-perbedaan. Kan yang buat masalah itu adalah karena kita terlalu memperbesar perbedaan. Ya, harusnya kan yang kita perbesar itu penguatan itu kesamaannya, bukan perbedaannya. Bahwa kita berbeda agama, berbeda suku, itu sebuah kudrat dari Allah sudah. Tapi bagaimana caranya agar semua masyarakat bisa memahami itu, tidak memperbesar perbedaan-perbedaan itu. Itulah sikap moderat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabe selamat lingun alatai, salam sahujud karendeng malempang. Adil kak talino, becuramid kak saruga, basengat kak jebata. Arus. Saya Profesor Dr. Haji Bulkani MPD selaku Ketua FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ini menghimbau kepada kita semua, pada masyarakat Kalimantan Tengah untuk tetap menjaga kerukunan dan keamanan di Kalimantan Tengah. Ingat bahwa pada waktu-waktu yang akan datang, khususnya pada bulan November 2024, kita akan melaksanakan pilkada. Kita telah berhasil melaksanakan pilpres dan pileg tahun 2024 ini dengan aman, damai, dan tertib. Maka kita berharap bahwa pelaksanaan pilkada 2024 nanti kita juga bisa laksanakan secara aman, damai, dan rukun. Adanya perbedaan-perbedaan di antara kita, termasuk perbedaan agama, itu merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak perlu kita perbesar, lebih baik kita mempererat tali silaturahim, memperkecil perbedaan, dan membuat persamaan-persamaan yang bisa kita satukan satu sama lain. Mari kita jaga sekali lagi kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah agar Kalteng tetap damai, aman, sejahtera, agar pembangunan di Kalimantan Tengah bisa berjalan dengan baik menuju Kalteng semakin berkah. Salam FKUB, rukun, rukun, rukun.